warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video kali ini saya akan membahas tentang bahan tambahan pangan, di mana tujuan saya membahas materi ini untuk kita sama-sama mengetahui definisi, fungsi, jenis, dan lain-lainnya. Adapun pengertian bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan berwarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes per 9/88 dijelaskan juga bahwa bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan pada bab 1 pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan atau produk pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Sementara pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Yang kedua, fungsi. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 722 Menkes per 9/1988, bahan tambahan makanan yang digunakan harus memiliki salah satu fungsi di bawah ini. Yang pertama, antioksidan. Yang kedua, anti kempal. Yang ketiga, pengatur keasaman. Yang keempat, pemanis buatan. Yang kelima, pemutih dan pematang telur. Yang keenam, pengemulsi, pemantap dan pengental. Yang ketujuh, pengawet. Yang kedelapan, pengeras. Yang kesembilan, pewarna. Yang ke-10, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa. Yang ke-11, sequestrant. Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 722 Menkes per 9/1988, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, natrium tetraborat. Yang kedua, formalin. Yang ketiga, minyak nabati yang dibrominasi. Yang keempat, kloramfenikol. Yang kelima, kalium klorat. Yang keenam, dietilvirokarbonat. Yang ketujuh, nitrofuranzon. Yang kedelapan, p-fenilkarbamida. Yang kesembilan, asam salsilat dan garamnya. Tujuan penambahan bahan tambahan pangan. Menurut Winarno 1980, BTP atau food additive yang digunakan harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut. Yang kedua, tidak mengurangi zat-zat esensial dalam makanan. Yang ketiga, dapat mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan. Yang keempat, menarik bagi konsumen dan tidak merupakan penipuan. Untuk kehidupan sehari-hari, BTP sudah umum digunakan, namun sering terjadi kontroversi karena banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan serta melebihi dari dosis yang diizinkan dalam industri. Bahan tambahan makanan bukanlah merupakan bahan pokok dalam suatu proses pengolahan makanan. Secara khusus, tujuan penggunaan BTP dalam pangan adalah untuk 1. Mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Yang kedua, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut. Yang ketiga, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya. Tips dan cara penambahan bahan tambahan pangan. Untuk jenis bahan makanan yang sering terdapat pada produk makanan atau digunakan dalam mengolah makanan
atau digunakan berdasarkan kegunaan dibedakan menjadi 11 macam, yaitu baiklah yang pertama yaitu zat pewarna untuk memperbaiki warna pada makanan atau minuman. Contoh zat warna karmin, klorofil, tatrazin, karotein, titanium dioksida. Yang kedua zat pengawet untuk mencegah atau menghambat tumbuhnya bakteri sehingga tidak terjadi pembusukan, pengasaman atau peruraian makanan. Contoh pengawet, asam benzoat dan nitrit. Ketiga, pemanis untuk memberikan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan lidah terhadap rasa manis. Contoh pemanis yang biasa digunakan, sakarin dan siklamat. Yang keempat, penyedap rasa dan aroma untuk menambah atau mempertegas rasa dan aroma makanan. Contoh, esens monosodium, glutamate, dan lain-lainnya. Yang kelima, pembentukan serat untuk membuat makanan lebih berserat sehingga lebih mudah dikunyah dan dirasakan oleh mulut. Contoh, emulsifiers. Keenam, antioksidan untuk mencegah bau tengik, untuk mencegah atau menghambat ketengikan pada produk misal minyak goreng. Contoh, lecithin dan asam ascorbat yang merupakan bahan alami atau bahan seperti BHA dan BHT. Yang ketujuh, anti kempal untuk mencegah penggumpalan pada bahan makanan dalam bentuk tepung atau butiran yang menyerap air. Yang kedelapan, pengaturan keasaman yang terdiri dari penetral dan pendapar pengasaman digunakan untuk penegasan rasa dan aroma, serta dapat mencegah sisa rasa asam yang tidak disukai atau mempertahankan terjadi derajat keasaman pada bahan makanan. Yang kesembilan, pemutih atau pematang tepung adalah bahan tambahan makanan yang dapat bersifat oksidator sehingga menghilangkan bercak-bercak pada produk. Juga dapat meningkatkan daya kembang pada tepung serta mematangkan tepung dan memperbaiki mutu pemanggangan. Ke-10, perenyah dan pengisi. Bahan tambahan makanan yang membuat makanan tetap renyah. Biasanya diberikan pada buah-buahan, sayur, acar, asinan, dan lain-lainnya. Yang ke-11, zat pemantap. Bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam sehingga memantapkan warna, aroma, dan serat makanan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/9/88, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/85, bahan tambahan makanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan asal bahan, bahan penambahan, dan aturan penggunaan. Yang pertama, berdasarkan asal bahan, yaitu ada bahan alami, diperoleh dari hasil ekstraksi bahan-bahan alami dan memiliki sifat lebih aman dan mudah didapat, relatif kurang stabil, serta perlu jumlah banyak. Contoh, gula, garam, bawang putih, kunyit, klorofil daun sebagai pewarna, molase atau sebagai pemanis, dan pandan pemberi aroma. Bahan kedua yaitu bahan identik alami, terbuat dari bahan sintesis tapi struktur kimianya identik dengan bahan alami. Contoh, pewarna yang berasal dari karotenoid murni yaitu santosantin atau merah, apokarotin atau merah orange, dan beta karotin atau kuning. Yang ketiga, bahan sintesis biasanya merupakan hasil sintesis secara kimia, memiliki keuntungan yaitu lebih stabil, lebih pekat, jumlah penggunaan sedikit, serta menimbulkan efek samping. Contoh, sakarin dan siklamat yang fungsinya sebagai pemanis. BHA dan BHT bersifat karsinogenik. Formalin dan boraks pengawet dan pengenyal. Rodamin B atau pewarna, sakarin maksimal 300 mg per kilogram atau efek karsinogenik. Siklamat maksimal 1 gram per kilogram atau efek karsinogenik. Asam askorbat serta asam asetat glasil. Yang kedua, berdasarkan bahan penambahan, yaitu sengaja ditambahkan. Contoh, pestisida, insektisida, pupuk,
tidak sengaja ditambahkan. Contoh, antioksidan, pengawet, pewarna, pengental. Yang ketiga, berdasarkan aturan penggunaan. Yang pertama, aman atau generally recognized as safe atau GRAS. Penggunaan termasuk aman atau dosis bebas. Memakai aturan penggunaan non-GRAS. Penggunaan diatur dalam Undang-Undang Menkes karena tingkat bahaya dan ancaman yang ditimbulkan. Adapun kesimpulan dari materi ini, pengertian bahan tambahan makanan umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen makanan yang khas. Tujuan penggunaan bahan makanan tambahan dapat meningkatkan nilai gizi dan kualitas bahan bakar, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta memudahkan bahan makanan. Jenis bahan tambahan makanan ada dua, yaitu GRAS. Umumnya diakui sebagai aman. Zat ini aman dan tidak berefek toksis seperti gula. Sedangkan jenis lain yaitu ADI atau Acceptable Daily Intake atau jenis ini selalu ditentukan batas penggunaan hariannya atau asupan harian demi disetujui atau perlindungan kesehatan konsumen. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu bahan pangan antara bahan lain dan dengan zat pewarna, bekerja untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus menjadi sumber kalori untuk tubuh, mengembangkan jenis minuman dan makanan dalam jumlah kalori terkontrol, mengendalikan program pemeliharaan dan meningkatkan berat badan, mencegah kerusakan gigi dan sebagai bahan substitusi pemanis utama. Bahan penyedap memiliki beberapa fungsi dalam bahan makanan sehingga dapat membuat lebih pantas atau diterima dan lebih menarik. Baiklah, sekian video materi yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena di sini saya juga belajar mencoba menjelaskan materi ini kepada kita